Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria. Jadi setelah kita merayakan perayaan hari raya hati kudus hati kudus Yesus, hari ini kita merayakan hati tersuci Maria. Tentu dua perayaan yang tidak bisa dipisahkan antara hati seorang anak dan dengan hati seorang ibu. Jadi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dan semoga kita boleh belajar dari Maria sebagai bunda kita semua, bunda gereja dan bunda segala bangsa. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Dan mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem, terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada perayaan hari ini kita mau melihat bagaimana Injil Lukas menampakkan figur seorang ibu yang penuh kecemasan karena kehilangan putranya dalam perayaan hari Paskah, dan ketika pulang Yesus tidak berada bersama-sama dengan mereka. Hati ibu yang penuh kecemasan, tetapi hati ibu yang penuh cinta. Ketika ia mengalami satu permasalahan, oleh karena ia tidak menemukan Yesus, ia tidak melakukan suatu tindakan-tindakan kekerasan, tetapi ia berusaha memahami setiap perkara hidup itu dan menyimpannya di dalam hati. Apa yang terjadi pada hari ini? Pertama, kita tahu bahwa Maria adalah figur atau sosok seorang wanita yang penuh dengan iman. Iman Maria dinyatakan dalam satu ketaatannya kepada kehendak Bapa. Ketika ia menerima salam malaikat untuk melakukan kehendak Bapa. Maria ketika ia menjawab ya kepada malaikat, kepada sapaan Bapa melalui malaikat, di sini
Maria mau menunjukkan kepada kita suatu ketaatan iman. Walaupun Maria tidak mengerti dengan semua misteri kehidupan yang ia alami, tetapi Maria menunjukkan kepada kita ketaatan iman. Jawaban ya kepada Allah mau memberikan kita satu gambaran bahwa Maria benar-benar percaya, benar-benar yakin, benar-benar mengandalkan dan menyerahkan hidup secara total kepada kehendak Bapa dan membiarkan Bapa hidup dan berkarya di dalam dirinya. Dalam perayaan hari ini, hati tersuci Maria, kita merasakan juga kecemasan Maria ketika Yesus putranya yang berumur 12 tahun tidak bersama-sama dengan Maria dan juga ayahnya Santo Yusuf. Tentu sebagai seorang ibu ada kecemasan, ada keraguan, ada ketakutan, ada kebimbangan. Di manakah Yesus? Apa yang terjadi dengan putranya? Di dalam kecemasan itu kita melihat sosok Maria. Ia tidak mengeluh, ia tidak marah, tetapi ia terus mencari dan mencari sampai menemukan. Walaupun kita tahu ia tidak memahami setelah Yesus mengatakan, "Bunda, mengapa engkau mencari aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Di dalam kebingungan Maria yang tidak mengerti, ia menyimpan cinta yang sangat luar biasa kepada putranya. Ketika mereka berjumpa, akhirnya mereka kembali ke tempat asal mereka. Mereka kembali ke tempat asal mereka, dan Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Dan sesungguhnya dalam Injil selanjutnya dikatakan bahwa Maria, Yesus bertumbuh sebagai seorang yang pribadi yang kuat, kokoh dan penuh bijaksana. Dan tentu semua itu bertumbuh dari ajaran seorang ibu dan juga ajaran seorang ayah. Tetapi orang tua menunjukkan betapa mereka mendidik seorang anak dengan penuh kasih, dari hati yang penuh cinta, hati yang tulus untuk membangun suatu kehidupan yang baik bagi anak-anaknya. Yang berikut dalam perayaan hari ini tentu kita juga mau merayakan hati Yesus, hati Maria yang tersuci. Kesucian Maria merupakan satu pemberian ilahi dari Allah. Dan Allah memberikan kepada semua manusia hati yang sama seperti Maria, hati yang suci. Dan Maria menunjukkan kesucian itu dalam menanggapi atau merespon Allah dan firman-Nya dan melakukannya itu di dalam kehidupan. Demikian pun kita sebagai orang-orang beriman. Kalau kita ingin merasakan dan mendapatkan hati yang sama seperti Maria, maka kita pun diundang untuk merespon panggilan Allah, merespon sapaan Allah, merespon firman Tuhan, dan melakukannya itu di dalam kehidupan kita. Dan tentu seperti Maria, sebagai wanita yang taat kepada Allah, kita juga mau taat kepada Allah, mau memberikan hidup kita secara total kepada Allah, mau mengandalkan Allah sebagai kekuatan hidup kita, dan mau percaya kepada Allah, mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Maria telah menjadi ibu kita, Maria telah menjadi bunda gereja, Maria telah menjadi pelindung bagi kita. Ia menjadi ibu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, dalam perayaan hati tersuci Santa Pramari, marilah kita mau seperti Maria. Ketika mengalami suatu permasalahan di dalam hidup, tetap Maria terus mengolah permasalahan itu dengan penuh cinta. Ia mengolah setiap permasalahan itu dari hati yang kudus, hati yang suci, hati yang tulus, hati yang penuh dengan cinta. Kalau kita seperti Maria, mempunyai hati yang sama, maka hidup keberimanan kita benar-benar membawa kita kepada suatu kebahagiaan dan sukacita. Bersama Bunda Maria hari ini, kita semua dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.